Halo anak-anak hebat, sahabat Kristus. Salam jumpa kembali dengan Ibu Sela di sini. Apa kabar anak-anak? Ibu percaya anak-anak dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap menerima pelajaran. Untuk itu, marilah kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami di pagi ini. Berkatilah kami yang akan bersama-sama untuk mendalami pelajaran tentang sakramen baptis. Semoga kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dari awal hingga akhir. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama mendalami materi tentang sakramen baptis. Sebelum kita masuk ke dalam materi pokok, Ibu akan ajak anak-anak untuk melihat kembali sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Apa saja sakramen-sakramen itu? Siapa yang ingat? Atau siapa yang bisa menyebutkan salah satu sakramen dari ketujuh sakramen itu? Baik anak-anak, mari kita lihat bersama. Di dalam gereja Katolik terdapat 7 sakramen. Di antaranya, pertama sakramen baptis, kedua sakramen ekaristi, 3 sakramen krisma, 4 sakramen tobat, 5 sakramen perkawinan, 6 sakramen imamat, 7 sakramen pengurapan orang sakit. Namun anak-anak, hari ini kita tidak akan membahas secara keseluruhan dari ketujuh sakramen ini. Tetapi kita hanya fokus untuk membahas satu dari ketujuh sakramen ini. Yang kita sudah bicarakan dari awal tadi, yaitu sakramen baptis. Anak-anak, coba amati gambar ini. Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Ya, gambar yang di sebelah kiri dari ibu adalah gambar di mana Yohanes sedang membaptis Yesus. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan dari ibu adalah gambar seorang anak atau seorang bayi yang menerima sakramen baptis dari tangan seorang romo atau pastor. Mari kita lanjut. Pengertian sakramen baptis. Sakramen itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum. Hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi, dengan kata lain, sakramen adalah tanda rahmat keselamatan yang kelihatan yang diberikan Allah kepada manusia. Bagaimana dengan sakramen baptis? Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima sebelum menerima sakramen-sakramen lainnya. Dengan menerima sakramen baptis, orang menyatakan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus, dilahirkan kembali sebagai anak Allah, menjadi murid Yesus, dan anggota gereja Katolik yang sah. Jadi dari ketujuh sakramen yang tadi kita sama-sama bahas, sakramen baptis adalah sakramen pertama yang harus diterima orang Katolik sebelum dia menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Jadi sakramen baptis adalah pintu utama yang harus dilewati dulu sebelum menerima sakramen-sakramen lainnya. Jadi ingat, sakramen baptis adalah sakramen utama, sakramen pertama yang harus diterima orang Katolik sebelum menerima sakramen-sakramen lainnya. Mari kita lanjut. Membaptis. Membaptis berasal dari bahasa Yunani, baptizo, yang berarti pembasuhan
atau pencucian. Sehingga membaptis berarti membenamkan calon baptis ke dalam air. Atau imam menuangkan air 3 kali di atas kepala sambil mengucapkan, ini maksudnya di atas kepala calon baptis, sambil mengucapkan, "Aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Nah, anak-anak, sebelum dibaptis, calon baptis harus mempersiapkan nama baptisnya sendiri sebagai tanda kesediaan mengikuti Kristus. Jadi nama baptis yang disiapkan adalah nama dari santo dan santa, bukan nama yang dengan senang-senang kita pilih, atau misalnya kita fans atau senang sekali dengan artis ini, maka nama artis ini mau kita pakai di namanya kita sebagai nama baptis. Tidak seperti itu, anak-anak. Jadi nama baptis adalah nama yang dipilih dari nama santo dan santa. Contohnya, kalau laki-laki maka silakan pilih para santo. Contoh, Santo Andreas. Kalau perempuan, silakan memilih satu nama dari para santa. Contoh, salah satunya Santa Monica. Jadi, nama santo dan santa diwajibkan ada di nama kita pada saat kita dibaptis. Nah, anak-anak, mari kita lanjut lambang-lambang sakramen baptis. Lambang sakramen baptis yang pertama adalah air. Air yang berarti membersihkan dari dosa-dosa. Yang kedua, lilin. Lilin melambangkan cahaya Kristus sebagai penerangan dalam kehidupan karena kita adalah anak terang Kristus. Bandingkan di Efesus bab 5 ayat 8. Yang ketiga, kain putih yang melambangkan kita mengenakan Kristus. Artinya setelah dibaptis kita mengandalkan Kristus dalam menjalani hidup. Yang ketiga atau yang keempat, minyak krisma sebagai lambang kehadiran Kristus. Nah, anak-anak, apakah semua sudah dibaptis? Kalaupun ada yang belum dibaptis atau dulu tidak sempat dibaptis, maka Gereja Katolik mempunyai kebijakan dalam hal pembaptisan, di mana ada baptisan dewasa dan ada baptisan bayi. Jadi pembaptisan ini dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama baptisan dewasa dan yang kedua baptisan bayi. Nah, dalam proses pembaptisan dewasa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yakni yang pertama, masa prakatekumenat atau masa pemurnian motivasi calon yang diakhiri dengan upacara tahap pertama, pelantikan menjadi katekumen. Yang kedua, masa katekumenat atau masa pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat yang diakhiri dengan upacara tahap kedua atau upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Yang ketiga, masa persiapan terakhir, yakni masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen-sakramen inisiasi dan diakhiri dengan tahap ketiga, yaitu upacara penerimaan sakramen. Dan yang keempat, masa mistagogi, masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Jadi anak-anak terkasih, kalau kita sudah dewasa, lalu kita berniat untuk dibaptis, maka kita harus melewati tahapan-tahapan ini, baru kita boleh memperoleh sakramen baptis. Mari kita lanjut.
tahapan proses baptisan bayi. Beberapa syarat untuk baptisan bayi antara lain perlu pendampingan orang tua dan gereja untuk mengucapkan pengakuan iman. Gereja membaptis bayi karena ketika bayi lahir, dosa asal sudah ada, maka pembaptisan bayi berarti bayi telah diselamatkan dari kuasa jahat untuk dibebaskan menjadi anak-anak Allah. Mari kita lanjut. Buah atau rahmat dari pembaptisan adalah, jadi anak-anak terkasih, waktu kita menerima sakramen baptis, maka kita memperoleh buah rahmat dari pembaptisan itu. Antara lain, 1. Menghapuskan dari segala dosa. Yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Yang keempat, ikut ambil bagian dari tugas gereja. Yang kelima, dimeteraikan yang menandakan menjadi milik Kristus selama-lamanya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama mendengar materi tentang pembaptisan. Sebagai anak-anak Allah yang sudah memperoleh pembaptisan, maka jangan pernah takut ataupun ragu untuk mewartakan kabar sukacita atau kabar gembira kepada orang lain. Setelah kita menerima pembaptisan, kita juga ikut ambil bagian dari setiap tugas gereja. Jadi bukan berarti setelah dibaptis lalu kita tidak pernah ke gereja, lalu kita malu mengakui diri kita sebagai orang Katolik. Tidak seperti itu anak-anak. Setelah kita dibaptis, kita akan menjadi kuat dan teguh dengan iman dan kepercayaannya kita. Kita wajib ikut ambil bagian dalam segala kegiatan dan aktivitas di jam gereja. Kita juga harus siap untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita tentang Kristus kepada setiap orang yang kita jumpai dan kita temui. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan kembali materi yang berikutnya di waktu yang akan datang. Marilah kita akhiri pertemuan kita, materi kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih karena kami telah selesai belajar. Kami mohon berkati kami agar kami tetap setia menjadi pengikut Kristus. Berikanlah kami kerendahan hati agar kami dapat mewartakan sabda-Mu ke setiap orang yang kami jumpai dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Tuhan.